Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lutfi Hardiansyah and I am from Jember University, and today I would like to explain about simple present tense from the definition, the function, the form, and the formula of simple present tense. I hope that by watching this video, kalian semua dapat memahami apa itu simple present tense. Jadi, apakah sebenarnya simple present tense itu? Jadi, simple present ialah kalimat yang menunjukkan aktivitas sehari-hari atau suatu fakta yang terjadi pada masa sekarang. Seperti kebiasaan kamu setiap bangun tidur, sebelum tidur, sehabis makan, dan lain-lain. And the function of simple present is to express about a fact, habit, a truth atau suatu kebenaran, and a situation that happen repeatedly or happen at that time. Jadi sesuatu yang terjadi atau suatu situasi yang terjadi secara berulang-ulang atau terjadi pada saat itu juga. In creating simple present tense, there are two forms of sentences. There are verbal sentence and nominal sentence. Apa sih verbal sentence dan nominal sentence itu? Jadi verbal sentence ialah kalimat yang dimana mengandung kata kerja atau kalimat dimana kita menyatakan suatu tindakan atau verb. Jadi kita menggunakan verb. Sedangkan untuk nominal sentence sendiri ialah kalimat yang tidak mengandung kata kerja atau verb, tetapi menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb dari kelompok to be, diantaranya seperti is, am, dan are. Then, in verbal and nominal sentences, there are three forms in creating a sentence. There are positive, negative, and interrogative. Atau bisa dibilang bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk kalimat tanya. Pada kalimat verbal, rumus untuk membuat simple present tense dalam bentuk positif ialah subjek plus verb 1 plus objek plus bla bla bla. You can add adverb of time atau keterangan waktu, atau juga bisa ditambahkan dengan adverb of place atau keterangan tempat, dan seterusnya. Subjek sendiri terdiri dari I, you, we, they, he, she, dan it. Dan verb 1 itu merupakan kata kerja dalam bentuk present. Contohnya verb 1 itu bisa seperti walk atau berjalan, sleep atau tidur, run atau berlari, and etc. Contohnya itu seperti bisa kalian lihat, I walk with my friends this morning. I sendiri itu merupakan subjek, walk merupakan verb 1, dan with my friends merupakan objek. Lalu this morning itu merupakan adverb of time. Lalu contoh berikutnya bisa kita lihat, she sleeps with her sister every day. She is itu adalah subjek. Sleeps are a verb 1, with her sister is an object, and every day is an adverb of time atau keterangan waktu. In creating a verbal sentence in positive form, if we use he, she, it as a subject, we need to add a suffix at the end of a verb. Suffix itu seperti imbuhan s, is, dan ies. Contohnya seperti jika menggunakan she, he, or it, maka yang awalnya go menjadi
goes. Yang awalnya come menjadi comes. Sufiks atau bisa dibilang imbuhan s, is, dan ies hanya berlaku pada bentuk positif. Dan jika menggunakan subjek he, she, it saja. Jadi jika subjeknya menggunakan I, you, we, they, kita tidak perlu menambahkan sufiks pada akhiran verb. Jadi intinya sufiks itu hanya ditambahkan untuk subjek he, she, it. Dan jika menggunakan subjek I, you, they, we, verb tidak akan mengalami perubahan. Selanjutnya, jika verb berakhiran dengan huruf O, CH, SH, X, atau Z, maka verbnya kita menambahkan IS pada akhiran verb ya. Contohnya seperti she catch the ball or he was the car. Bisa kita lihat pada PowerPoint ya. Catch menjadi catches, was menjadi washes, fix menjadi fixes. Dan jika verb berakhiran dengan konsonan atau huruf mati, berarti selain A, I, U, E, O ya, huruf mati itu, plus ditambah huruf Y, maka kita hilangkan Y dan tambahkan IES. Jadi kita bisa lihat contohnya seperti di PowerPoint, carry menjadi carries, Y-nya hilang ya. Jadi bakalan she carries the book, she studies every night. Yang awalnya study menjadi studies. Dan jika verb berakhiran dengan huruf vokal atau A, I, U, E, O dan ditambah Y, huruf Y, kita cukup menambahkan S saja pada akhiran verb. Jadi seperti he plays football with the teacher. Jadi jika menggunakan subjek he, she, atau it, kita perlu memperhatikan kata verb untuk mengetahui bentuk sufiks yang akan digunakan. Next is about verbal sentence in negative form. So, the pattern is subject plus do or does plus not plus object plus you can add adverb of time, adverb of place, and etc. Pada negative form, verb 1 tidak akan berubah bentuk seperti pada positive form, seperti sebelumnya ya. Apapun subjek yang kita gunakan, itu bentuk verb tidak akan berubah. Namun, pada negative form, subjek akan mempengaruhi bentuk dari do or does. If we use I, you, we, or they as a subject, we will be using do after the subject. While if we use he, she, or it, we will use does after the subject. Jadi, subjek I, you, we, they itu untuk penggunaan do, sedangkan he, she, atau it untuk penggunaan does. Contohnya bisa kita lihat pada PowerPoint itu seperti we do not or don't wash the motorcycle. Karena subjeknya itu we, maka kita menggunakan do. Jadinya we do not or don't wash the motorcycle. Namun, seperti pada example pada PowerPoint, jika kita menggunakan she, maka she does not atau doesn't. She does not eat this morning. Karena menggunakan she, maka kita menggunakan does. Seperti itu. Next is the formula in creating interrogative form in verbal sentence. So the pattern is do or does plus subject plus verb 1 plus object and plus question mark. Bentuk interrogatif atau kalimat tanya hampir memiliki kesamaan dengan bentuk negatif, yang dimana menggunakan do or does dan subjek tidak mempengaruhi bentuk verb 1. Namun, yang jadi pembeda antara interrogatif dan negatif sentences ialah
letak do or does-nya. In negative sentence, do or does is placed after the subject. Jadi do or does ditaruh setelah subjek. While in interrogative, from do or does is placed before the subject. Jadi kalau di kalimat tanya interrogatif, do or does itu ditaruh sebelum subjek. And at the end of the sentences, don't forget to add a question mark atau tanda tanya. Contohnya seperti, does your mother cook for you every morning? Karena menggunakan subjek your mother atau she, maka kita menggunakan does sebelum subjek. Pada contoh kedua, do they play football with the teacher? Karena menggunakan they, I, you, we, they, maka menggunakan do sebelum subjek. Okay, next is about how to create a nominal sentence in positive, negative, and interrogative form. Nominal sentence tidak menggunakan verb, ingat seperti yang sudah saya bilang tadi. Kita bisa menggantinya dengan kata sifat. Dan karena kita tidak menggunakan kata kerja atau verb, maka kita menggunakan to be. Jadi, pada bentuk positif rumusnya itu subject plus to be plus non-verb plus bla bla bla. Seperti biasa ya, kalian bisa menambahkan adverb of time atau keterangan waktu, adverb of place atau keterangan tempat, dan lain-lain. Pada bentuk negatif nominal sentence, rumusnya merupakan subject plus to be plus not plus non-verb. Dan pada interrogative form, rumusnya ialah to be plus subject plus non-verb. Jadi pada interrogative, to be ditaruh sebelum subject. Yang menjadi pembeda di sini antara nominal sentences dan verbal sentence pada bentuk negatif dan interrogatif. Di nominal, kita tidak menggunakan do or does. Seperti kita lihat di PPT, tidak menggunakan do or does ya. Kalau di verbal kan, di interrogatif kita menggunakan do or does not. Pada nominal sentence kita tidak menggunakan do or does, melainkan langsung not. Selanjutnya pada nominal sentence, penggunaan subjek akan mempengaruhi to be yang akan kita gunakan. If we use I as a subject, we will be using am as a to be. And if we use he, she, it as a subject, then the to be will be is. If we use you, they, we as subject, the to be will be are. Jadi intinya, jika kita menggunakan subjek yang bersifat tunggal, contohnya seperti she, he, ataupun it, maka kita menggunakan is. Sedangkan jika subjek lebih dari satu orang atau bersifat jamak, contohnya 4 orang atau 5 orang lebih, jadi seperti they, we, you, maka kita menggunakan are. Berikut merupakan contoh pada kalimat nominal sentence dalam bentuk negatif, positif, dan interrogative form. I'm happy with the present. Karena subjeknya I, maka to be-nya am. I'm happy. Dan happy sendiri merupakan kata sifat ya, bukan kata kerja. To be am, I am, hanya bisa digunakan jika subjeknya I. Jadi selain I tidak bisa. Selanjutnya, he is a smart student. Karena menggunakan he sebagai subjek, maka menggunakan to be is. He is. Karena he hanya menunjukkan satu orang saja atau tunggal.
Contoh selanjutnya, they are famous singers. Karena subjeknya lebih dari satu orang atau bersifat jamak, they, maka menggunakan to be are. They are. Seperti itu. Jadi intinya dalam membuat kalimat simple present tense, kita harus mengetahui terlebih dahulu subjek yang akan kita gunakan itu apa sih? Karena subjek akan mempengaruhi entah itu dari verb, entah penggunaan do or does, entah penggunaan to be. Dan kita harus hafal terkait rumus dari simple present tense. Karena dengan mengetahui rumus entah dalam bentuk negatif, positif, ataupun interrogative form, kita bisa membuat kalimat dengan tatanan yang benar dan jelas. Okay, maybe that's all that I can say. Thank you very much for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.